Woro-woro. Kepriwe kabare sedulur? Balik maning nang Kebumen kiye. Kali ini bersama saya, Habib Mustafa, putra daerah asli Kebumen, ngapak-ngapak. Orang ngapak orang kepenak ya. Hari ini aku bakal ngajak kalian keliling Kebumen. Banyak tempat cantik dan kuliner-kuliner tradisional yang unik dan enak. Tinggal dimasukin aja juga kali ya? Iya. Kita bakal bikin rempeyek yutu, oseng gandul, kue talam, dan untuk cacing. Pokoknya pancen keren iki ya, Kebumen gitu loh. Wajib nonton sampai habis ya. Selamat datang di Jejak Anak Negeri. Ke alam ki, nggak usah takut panas yo, nggak usah takut matahari. Seperti hari ini, aku sama Putri lagi main ke Pantai Bopong di Desa Surorejan, Kebumen. Ini salah satu pantai hits di sini. Karakternya mirip-mirip dengan Pantai Parangtritis di Jogja. Pasir yang halus dan landai dengan ombak yang cukup kuat bersahutan. Ciri khas Laut Selatan yo. Galak-galak tapi bikin kangen. Wah, nyong paling nggak tahan kalau udah ketemu pantai. Bawaannya kepengen nyebur iki. Bali yuk, wis keawanan. Kok digoleki biunge? Oh ya. Eits, sebenernya yo, kita kesini bukan cuma mau main. Ada satu jenis hewan di pasir ini yang enak banget buat diolah jadi makanan khas Kebumen. Aja kelalen ke? Boleh tutup visit? Yuk kelalen yuk. Yuk. Ono sing iso nebak ra. Sambil nunggu yang nebak, yuk kita gali dulu Put. Kayaknya udah masuk musimnya iki. Nah, iki loh sing jenenge yutuk jambe. Yutuk punya sebutan lain, yaitu undur-undur karena bentuknya yang mirip sekali. Salah satu jenis krustasea yang banyak ditemukan di pesisir selatan Laut Jawa. Yutuk iki masih satu keluarga loh dengan udang. Jadi mengandung zat kitin yang bisa membantu menjaga metabolisme tubuh dan menurunkan kolesterol jahat. Nyarinya sih gampang-gampang susah yo. Kadang sekali gali bisa dapet. Oh, tapi kadang juga yo cuma dapat harapan palsu. Put, mana Put? Ih oke, jandelang. Oh iya ke? Ki kayak undur-undur tapi lebih gede ya. Iya ke? Nah, ini dia hewan yang kita cari, namanya yutuk. Biasanya dalam orang Kebumen dijadikan sebagai makanan yang enak. Put, korang ora Put? Ya kasih. Kayaknya wis cukup deh. Cukup? Iya. Ya wis yuk. Yuk. Ini baru permulaan loh. Habis ini kita olah si yutuk jadi makanan khas Kebumen. Ayo, lekas merapat. Mbak, gawe apa sih iki?
Wis tenang bahan pokoknya dia tegawe makanan sing enak. Oke lah. Nah iki yo, sampai kelupaan. Kita bakal bikin rempeyek yutuk khas Surorejan. Tapi sebelum kita bocorin resepnya, temenin aku dulu yuk bersihin yutuk hasil tangkapan hari ini. Lumayan yo iki, cukup banyak untuk dibuat rempeyek sampai kenyang. Yutuknya masih seger loh iki, ukurannya juga lumayan besar-besar. Yutuk ini selain memiliki rasa yang enak, memiliki gizi yang cukup tinggi. Tapi jangan lupa sebelum diolah harus dicuci dan direbus dulu. Sisa pasir dan kotoran akan larut bersama air. Sedangkan untuk membunuh bakteri dan kuman, langsung wae tak rebus selama 20 menit. Nah, kalau sudah matang seperti ini, warnanya bakal berubah menjadi merah dan oranye. Jadi mirip udang rebus atau kepiting yo. Iki loh bocoran resep rempeyek yutuk. Monggo dicatat ya. Ada tepung kanji atau tapioka, lengkuas, jahe, kemiri, dan ketumbar. Ojo lali, siapin juga garam dan bawang putihnya. Tepungnya wis encer urung. Wah, apa sih Mbak? Semua bahan penyedap harus dihaluskan lebih dulu dengan bantuan ulekan. Sementara aku mau meracik adonan rempeyeknya. Cara meraciknya gampang banget ki. Cukup campurkan tepung dan sedikit air, lalu aduk sampai tidak menggumpal. Adonan rempeyek harus cair, namun punya tingkat kekentalan yang pas. Rodo angel yo. Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan boleh langsung dicampur ke dalam adonan iki lur. Jadi bukan cuma yutuknya yang enak, adonan rempeyeknya juga bakal gurih dan bikin nagih. Nah, kalau udah begini bentuk adonannya, langsung wae masukkan yutuk yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk terus, biar bumbunya meresap dan gurihnya sampai ke dalam yutuk. Adonan yang sudah jadi dan sudah didiamkan selama setengah jam, langsung aja kita goreng yuk. Minyaknya nggak perlu terlalu banyak, apinya juga jangan terlalu besar yo. Nah, koyo ngene iki cara gorengnya. Wah, nek simbok yo memang jagoannya yutuk. Sudah sangat ahli yo dan dijamin anti gosong. Leleh, cakep banget iki hasil rempeyek yutuknya. Warnanya juga alami dan menggugah selera. Ayo, wes langsung monggo dicobain aja, mumpung masih hangat. Beuh, kriuknya si rempeyek bikin cacing-cacing di perut pada penasaran. Monggo, ayo dicoba bikin di rumah. Ojo lali, nyari yutuknya dulu di pantai. Nah, ada lagi nih, cemilan unik dan enak khas desa Surorejan, Kebumen, Jawa Tengah. Namanya kue untuk cacing. Apa yo artinya untuk cacing? Untuk cacing iku artinya gundukan rumah cacing. Jadi, iki kue yang menyerupai rumah cacing. Begitu ya kira-kira. Selebihnya kita pelajari resepnya dari ahlinya langsung.
Seperti biasa, yang namanya kue tradisional, biasanya resepnya selalu mudah dan sederhana. Apalagi kue ini bisa dibilang sudah berumur cukup lama yo, alias kue kampung. Dengan bahan seadanya seperti tepung terigu, gula, telur, margarin, dan kelapa parut, orang-orang di desa dituntut untuk tetap kreatif dan bisa bikin kue yang enak. Langsung aja kita bikin, Bo. Pertama-tama, campurkan tepung dengan telur ayam, gula halus, margarin, dan pengembang kue. Sementara aku biar marut kelapa dhisik. Mau bikin air santan untuk campuran ke adonan kue. Aduk terus, Mbok, sampai kalis ya. Sebelum kalis, iki tak tambah no santan yang tak bikin tadi. Air santan kental perasan pertama iki bagus banget loh buat metabolisme tubuh kita. Soalnya santan kental iki kaya akan antioksidan dan bisa menurunkan kolesterol jahat kalau dikonsumsi dalam batas wajar. Nah, wis kecampur kabeh iki. Sebelum digoreng, adonan kita bentuk dulu yuk kawan. Si Mbok wis ahlinya iki. Aku aja belajar dari beliau. Bisa dibilang, membuat adonan untuk cacing iki gampang-gampang susah yo. Tapi yo, banyak susahnya. Lihat aja jari jemari sing Mbok. Kalau sama dia, jadi terlihat gampang yo. Wes yo Mbok, tak tinggal goreng adonan dhisik. Engko tinggal makan wae. Adonan yang sudah dibentuk tinggal digoreng dalam minyak panas. Tapi ingat, apinya kecil wae yo. Taruhnya juga mesti pelan-pelan yo. Ben adonannya ndak rusak atau berubah bentuk. Untuk tahap iki sih, aku yakin kalian semua di rumah lolos dan bisa melakukannya dengan baik. Nah, dalam proses penggorengan untuk cacing ini tidak memerlukan waktu yang banyak karena bahan mudah mengembang dan mudah gosong. Menikmati cemilan tradisional di suasana pedesaan seperti ini memang menyenangkan yo. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dengan bahan-bahan yang sangat terbatas, orang-orang di desa masih bisa membuat kue yang unik dan enak. Rasanya gurih dan renyah di mulut. Nah, boleh kalian coba di rumah ya. Sahabat Jejak Anak Negeri dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kulineran lagi. Nah, bikin apa iki yo? Ono sing iso nebak nggak? Nah, kita mau bikin kue talam, si manis yang selalu bikin nagih. Masih ditemani sama Mbak Kici dan Mbak Anin. Yuk, intip dulu bahan dan resepnya. Nih, ada tepung beras, gula pasir, daun pandan sebagai pewarna alami, ada juga kelapa yang akan diambil santannya, minyak sayur, dan sedikit garam. Nah, sekarang kita akan membuat kue tradisional yang sangat terkenal. Ini namanya kue talam pandan. Ini agak berbeda dengan yang lain. Kali ini kita tambahkan dengan topping pisang. Bu, lanjut yuk. Langsung wae, kita garap yuk. Sambil aku ceritain sedikit sejarah kue talam iki. Kue tradisional iki termasuk dalam kelompok kue basah. Jadi ndak bisa tahan lama setelah dihidangkan. Kue yang diprediksi sudah berumur lebih dari 500 tahun iki banyak dipengaruhi gaya khas Tionghoa dan Eropa. Teksturnya yang lentur dan lengket dianggap menjadi simbol hubungan kekerabatan antar manusia. Bu, pandannya wis apa urung? Wis, iki wis. Aku jaluk ya. Mana aja? Mana? Ya. Di air gini. Rasanya yang gurih dan manis menggambarkan perpaduan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Nah, kalau santan sudah jadi dan pewarna pandan sudah siap,
langsung wae dicampur jadi satu. Aduk-aduk biar merata. Kemudian campurkan dengan tepung beras, gula, dan sedikit garam. Siapkan juga alat cetak sederhana yo, yang banyak dijual di warung. Sisipkan potongan pisang di atas adonan kue talam yang sudah dimasukkan dalam cetakan. Gampang toh? Bisa lah kalau bikin di rumah. Oh iya, sampai lupa. Kenapa iki ditambahin pisang yo? Soalnya pisang iki kaya serat dan vitamin, sumber karbohidrat yang sehat yang bisa menguatkan jantung. Bikin kue selain enak juga mesti yang menyehatkan yo. Dit, Ya. wis beres. Jawa Oke, mana? siap. Sidang ya. Oke. Nah, Kalau adonan sudah masuk cetakan dan tertata rapi, saatnya masuk ke kukusan. Cukup dikukus selama setengah jam aja. Maka kue talam ini akan matang sempurna. Cepet toh? Yowes, langsung aja kuy. Kita cicipi bareng-bareng. Wih, jadinya cantik banget yo. Hijaunya juga pas. Asli ki dari daun pandan pilihan. Rasanya yo sip marko sip. Pulen banget yo di mulut dan tidak terlalu lengket. Nah, iki menandakan tingkat kekentalan adonan yang pas banget. Buat yang di rumah, ojo ngiler ya. Langsung wae cobain resepnya. Kue talam khas Kebumen. Duh, sore-sore gini naik sepeda keliling desa ditemenin sama yang seger-seger juga. Ada Mbak Farah yang bakal nemenin aku ke kebun gandul. Gandul adalah sebutan untuk pepaya yang masih muda, alias masih hijau. Tapi pepaya muda atau gandul seringkali diolah menjadi kuliner deso yang rasanya enak banget. Nah, sampai juga ke tujuan, Mbak. Sekarang, kita lagi di hamparan luas kebun buah-buahan di Desa Maduretno, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Bisa dibilang ini gudangnya buah-buahan yo. Soalnya beragam jenis buah ditanam di sini. Nah, banyak iki Mbak Farah, gandulnya bagus-bagus. Pepaya gandul biasanya sudah bisa dipetik untuk dimasak setelah usia 2 bulan. Nah, yang ada di sini adalah pepaya unggulan jenis California. Pohonnya tidak terlalu tinggi yo, tapi buahnya lumayan besar-besar. Ayo Mbak, ambil seperlunya wae, biar tidak mubazir. Habis ini, kita mau buat 2 menu khas Kebumen, terutama favoritnya masyarakat Desa Maduretno. Kita mulai yang pertama. Ayo, siap-siap dicatat, karena lumayan lengkap iki bumbunya. Menu pertama bakal bikin oseng-oseng gandul. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan hijau, ada bawang bombay, jahe, dan penyedap alami seperti gula, garam, dan daun jeruk. Jangan lupa, siapin juga biji melinjo dan ikan terinya sekalian. Semua bumbu langsung wae dihaluskan. Dan sisa bahan dipotong-potong kecil atau memanjang. Nah, ini nih, pepaya gandul atau pepaya muda yang sudah dikupas dan dicuci sebelumnya. Baiklah, sambil nunggu proses pembuatan bumbu, sekarang kita beralih ke Bu Fani. Bikin apa nih Bu Fani? Ternyata
Bu Fani mau bikin kue lapis singkong kesukaan wong desa Maduretno. Ada singkong, gula pasir, garam, dan bubuk pandan. Mojo lali, kelapa dan daun pandan aslinya juga disiapin. Kene Bu, tak bantuin marut sama bikin santen. Singkong iki makanan sejuta umat yo. Dimanapun selama masih di negara Indonesia tercinta, pasti rata-rata doyan singkong. Selain karbohidrat, di dalam singkong juga mengandung serat, protein, dan vitamin A. Kalau sudah beres marut singkongnya, campurkan dengan santan dan bahan-bahan lainnya. Jangan lupa tambahkan pewarna makanan, biar makin meriah. Adonan kemudian dimasukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak sebelumnya. Nah, wis beres iki. Tinggal dikukus dan ditiban lagi dengan adonan warna yang berbeda. Sambil nunggu kukusan, mending lihat Neng Farah yuk, numis oseng gandul. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis semua bumbunya. Kalau warnanya sudah kecoklatan, masukkan si gandul dan sisa bahan lainnya. Oseng gandul iki paling cocok dimakan pakai nasi ngebul di segala kondisi. Bahannya mudah didapat, murah meriah, dan cepat jadine. Eits, apalagi khasiatnya. Ojo dikira si gandul iki ndak punya gizi yo. Kandungan magnesium, vitamin A, B, dan C punya peran penting bagi metabolisme tubuh kita. Belum lagi enzim papain yang sangat baik untuk pencernaan. Makanya ya, banyak orang yang sulit BAB langsung mencari pepaya sebagai solusinya. Nah, akhirnya semua menu sudah jadi ya. Menu-menu deso yang masih bertahan sampai sekarang di Kebumen. Walaupun sudah modern dan bahan panganan semakin variatif, tapi menu-menu tradisional ini masih sering disantap warga pedesaan. Gimana jejak anak negeri di Kebumen kali ini? Seru toh? Seru. Pokoknya, aku tunggu kedatangan kalian di sini ya. Kita jelajahi lagi Kebumen yang masih sangat luas dan indah. Nyong Habib Mustafa, undur diri ya. Selamat makan. Sampai-sampai. Kita lanjut lagi yuk. Jalan-jalan nang Kebumen, kampung Nyong sing paling ngetren. Selain makanan tradisionalnya yang beragam dan enak-enak, Kebumen iki juga punya nama loh di bidang kerajinan anyaman. Bahan bakunya yo iki tok, daun pandan. Iya, iki daun pandan biasa yang sering tumbuh di pekarangan rumah. Saya sedang berada di Desa Grenggeng, Kabupaten Kebumen. Saya sedang mengambil daun pandan yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan anyaman pandan khas Grenggeng. Cik, lanjut Cik. Ada beberapa jenis pandan yang daunnya bisa dimanfaatkan menjadi beragam anyaman. Di antaranya ada jenis pandan duri, pandan jerutu, dan pandan laut. Nah, iki jenis pandan duri. Yuk, Ci, kita ambil yang paling seger ya. Awas ya. Hati-hati, Ki. Durine lumayan tajam, bisa beset tangan.
Sik, semuanya cukup. Ya wis lah semene bae. Wis, tak Ya. tak rapi di situ ya. Ya. Yo, Ayo. wes, kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah dipanen dari kebun, daun pandan masih harus melewati beberapa proses sebelum bisa dianyam. Pertama, kita potong-potong dulu yo. Ben gampang, nanti diproses penyiratan. Yang bagus nih. Setelah dipotong, lanjut ke proses penyiratan iki. Daun dipisahkan dari bagian duri tajam yang cukup berbahaya kalau terkena tangan. Ini adalah proses pengiratan yang tujuannya untuk menghilangkan duri dan membelah daunnya supaya untuk mempermudah penganyaman. Seperti itu. Desa Grenggeng iki salah satu desa di Kebumen yang terkenal karena kerajinan anyaman pandannya. Jadi yo, pemandangan seperti ini sudah jadi keseharian warga di Desa Grenggeng. Ini nang Dik, godhog. Oh nggih, Bu. Lanjut lagi yo. Sopo sing nyangka bikin anyaman iku gampang. Akeh ki prosesnya, Bro. Sekarang masuk ke proses rebus-merebus. Kalau ini gampang yo, semua orang pasti bisa. Setelah proses pengiratan, ini adalah proses perebusan kurang lebih 15 menit. Gunanya untuk menghilangkan klorofil dan menghasilkan daunnya menjadi putih supaya bisa diberi warna lebih banyak. Daun pandan mesti direbus sekitar 20 menit. Setelah itu bisa langsung dijemur, memanfaatkan panas matahari agar kering sempurna. Nah, buat kalian yang penasaran, bagaimana sih cara bikin anyaman? Nih, tak bawain bahan 1 ikat, biar kita belajar dari ahlinya. Nah, iki ya, wis kumpul kabeh. Terus jawaban. Ada Bu Titi iki, salah satu pengrajin senior di Desa Grenggeng. Nah, kita curi yuk ilmu menganyamnya. Sebelum mulai dianyam, pandan kering harus dibesuti dulu agar daun tidak kaku dan gampang untuk dibentuk. Cukup dengan bantuan sebilah batang bambu dan mulai ditarik dari ujung ke ujung lainnya. Dalam sekali atau 2 kali tarikan, daun pandan ini akan lemas dan terasa lebih lembut. Selain tikar pandan, ada beberapa hasil anyaman yang punya banyak peminat di pasaran. Di antaranya, ada topi dan tas yang cantik banget kalau dipakai untuk kegiatan santai atau sekedar jalan-jalan. Ini adalah proses besuti yang gunanya untuk meluruskan dan menghaluskan, yang nantinya akan dilanjutkan untuk mengawali proses penganyaman. Nyoba nggih, Bu, penganyamannya? Masuk ke tahap selanjutnya yo, yaitu penganyaman. Wes, angel wis. Rasane pengen nyerah duluan yo, lihat kusutnya daun-daun kering iki. Gak sembarangan orang bisa dan punya kemampuan untuk menganyam seperti Bu Titi. Aku yo langsung mumet iki begitu disuruh nyoba nganyam. Ini kalau yang ke sana namanya palang. Palang, ya. Ya, tapi kalau yang ke atas ke bawah ini namanya sewuk kayak gitu. Oh, sewuk, Iya. Nah, ini nganyamnya zigzag. Ya, ya udah mulai menganyam. Susah lagi. juga nggih, Bu? Iya, Mas, katanya lebih susah dari Matematika. Iya, kalau mereka Gitu. bilang kayak gitu. Nah, setelah proses yang awali, nantinya akan bisa dijadikan produk seperti topi, stiker, dan tas. Bu, saya lanjut besuti mawon nggih. Enggak jadi ini. Nggih. Ya monggo-monggo, Mas. Nggih. Ya. Siji wae kelihatan bingung yo. Dari tadi cuma dibulak-balik doang daune. Wes Ci, mending kita bikin kulineran wae. Koyoke enak iki. Minjem tikar pandan si ibu buat alas kita bikin kreasi kuliner. Bu, nyuwun tekeres tunggal nggih. Nggih, monggo diasto mawon, Mas. Mana boleh masak sing mateng-mateng. Oh, nggih. Enak. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih. Tikar anyaman seperti ini bener-bener otentik khas pedesaan. Bahannya juga kuat dan nyaman buat rebahan.